Halo, selamat malam semuanya. Kali ini saya ingin membahas mengenai apa saja yang perlu kita persiapkan untuk perawatan tortoise, terutama jenisnya sulcata. Jadi tortoise sendiri ini kan sebetulnya dasarnya adalah kura-kura yang hidupnya di darat. Jadi beda dengan kura-kura air ya. Makanya di sini saya menyebutnya adalah tortoise. Nah, sebelum kalian memutuskan untuk memelihara tortoise, apa saja sih yang harus kalian persiapkan? Nah, di sini saya ingin membahas sedikit informasi. Ini sepanjang pengalaman saya pribadi ya. Jadi apabila ada tambahan atau masukan dari teman-teman, silahkan disampaikan di kolom komentar. Siapa tahu kita bisa saling sharing dan berbagi pengalaman. Jadi di sini yang perlu saya jelaskan adalah mengenai perlengkapan. Jadi sebelum kalian memutuskan untuk membeli torto, berikut adalah macam-macam item plus vitamin untuk antisipasi ketika tortoise kalian itu mengalami sakit. Ya entah sakitnya itu baik pilek, terus bladder stone, penambah nafsu makan dan lain sebagainya. Nah, langkah yang kedua adalah pastikan kalian menyempatkan sedikit waktu, setidaknya tiap pagi harus menyempatkan menjemur plus rendam tortoise kalian. Tujuannya sih supaya pencernaan mereka itu bisa lancar. Jadi sepanjang pengalaman saya pada waktu memelihara tortoise terutama sulcata itu, saya selalu melakukan hal tersebut, apalagi untuk yang size baby atau yang baru menetas seperti itu. Nah, di sini mungkin fokus saya yang akan saya jelaskan adalah item-itemnya dulu ya. Jadi nanti akan saya jelaskan mengenai bagaimana cara perawatannya. Jadi di sini khusus untuk itemnya. Nah, yang pertama adalah di sini yang perlu kalian siapkan itu torto table-nya. Nah, di sini saya menggunakan tortap ini sudah lengkap ya. Jadi lengkap di sini sudah termasuk ada saklar listrik ini untuk on off lampunya. Bisa dimatikan dan bisa dinyalakan. Nah, di sini tortap saya sih memakai ukuran panjang 70, lebar 40, tinggi 40 juga. Nah, menurut saya tortap ini sih sudah efisien ya. Jadi khususnya untuk baby kalau menurut saya. Nah, di sini untuk tortap yang saya pakai mempunyai 4 ventilasi udara. Yang pertama dari samping ini satu, dan yang satu itu dan atas. Nah, tujuannya apa sih saya berikan ventilasi ini? Supaya sirkulasi udara yang ada di dalam tortap ini nggak pengap. Karena memang pada dasarnya tortoise ini nggak boleh terlalu lembab. Nah, kenapa nggak boleh terlalu lembab? Yang pertama, menghindari adanya jamur. Seperti itu. Nah, di dalam tortap ini sudah saya pasangin instalasi listrik. Jadi instalasi listrik ini sengaja saya pasang di tengah ya, supaya untuk hawa panasnya ini bisa menyebar seperti itu. Nah, untuk peletakan lampu sendiri bebas ya. Ada yang ditaruh di pojok, ada yang taruh di tengah. Nah, semua masing-masing kiper mempunyai standar masing-masing. Cuman kalau saya selalu memakai di spot tengah seperti itu.
Nah, lalu lampu ini saya memakai UVA dan UVB dalam satu lampu. Nah, banyak sih di Tokopedia, terus Shopee dan lain sebagainya, marketplace itu yang menjual item-item seperti yang teman-teman lihat di sini. Nah, untuk macam-macam lampu sendiri itu banyak macamnya ya. Nah, di sini saya memakai mereknya nggak perlu saya sebut, karena kalau untuk bentuknya sendiri sih pasti teman-teman sudah tahu ya untuk mereknya. Dan untuk basking spot itu saya memakai ini, modelnya seperti ini. Ini untuk basking spot. Nah, tujuannya sih hampir sama ya, untuk pemanas sih. Jadi semuanya tergantung dari kebutuhan masing-masing, dan tentunya di tiap kota itu suhu juga berbeda-beda. Nah, kebetulan saya tinggal di Surabaya, yang notabene bahwa di Surabaya ini sangat panas. Jadi mungkin saya hanya mempergunakan lampu ini di malam hari saja. Nah, untuk pagi dan sampai sore saya nggak pakai lampu, kecuali misalkan pagi sampai sore itu ternyata hujan. Nah, silahkan dinyalakan lampunya biar tortoise yang kita rawat ini bisa tetap hangat di dalam tortap atau turntable seperti itu. Nah, selanjutnya adalah di sini saya memakai heating lamp, sama juga tujuannya untuk penghangat juga. Cuman yang ini bedanya adalah tidak mengeluarkan pancaran cahaya. Jadi ini hanya penghangat. Nah, untuk modelnya sih seperti apa ya? Piringan kali ya. Ujungnya itu gepeng sih. Nah, seperti ini. Ini sama sekali nggak ngeluarin cahaya. Jadi tujuannya hanya sebagai penghangat aja sih. Seperti ini jarang saya pakai. Kecuali kalau pas lagi musim hujan, ini akan saya pakai. Seperti itu. Nah, ini kita singkirkan dulu. Yang sudah kita bahas mungkin kita minggirin ya. Ini sudah. Nah, ini mengenai lampu atau pemanas, so far saya pakai 3 item ini. Nah, yang selanjutnya adalah mengenai vitamin atau mungkin obat ya. Nah, di sini untuk vitamin saya memakai merek ProCare. Nah, ini mereknya ProCare. Nah, ini ada dijual di marketplace manapun ada kok. Jadi misalkan di rumah baru mempunyai turto 1 atau 2 ekor, nah bisa beli per piece atau per kapsul. Ini dijual eceran biasanya. Nah, berhubung saya ini mempunyai cukup banyak, saya langsung beli 1 botol supaya hemat ongkir sih, seperti itu. Nah, isinya seperti ini. Nah, biasanya vitamin ini itu saya pakai untuk menambah daya imun tubuhnya si tortoise sih. Jadi cara pakainya biasa saya buka kapsulnya, lalu saya tuangkan ke tempat minumnya atau saya taburkan ke makanannya. Nah, semuanya bebas sih mau pakai cara gimana. Nah, mungkin nanti next video akan saya jelaskan cara pemakaiannya. Cuman di video kali ini saya hanya membahas mengenai item apa saja sih yang harus disiapkan dalam memelihara tortoise seperti itu. Nah, lalu vitamin yang kedua itu saya pakai Repstone. Nah, Repstone sendiri ini sebetulnya hampir sama ya fungsinya dengan ProCare. Cuman Repstone ini secara fungsi overall itu kebanyakan dipakai oleh orang-orang untuk
mencegah bladder stone. Nah, kebanyakan tortoise terutama sulcata itu penyakit yang paling mematikan adalah bladder stone tersebut. Jadi bladder stone ini penyebabnya apa sih? Nah, penyebabnya adalah kebanyakan kalsium dalam tubuh tortoise terutama sulcata. Nah, untuk Repstone ini sendiri sebetulnya isinya sama, berupa tablet sama seperti Procare. Nah, seperti ini. Hampir sama, cuman beda warna doang. Nah, cara pemakaiannya nanti akan saya bahas di video lainnya ya. Seperti itu. Lalu yang kedua adalah ketika kita sudah mengetahui si sulcata ini positif terkena bladder stone ya. Nah, itu sudah pernah saya bahas di video saya sebelum ini atau tahun lalu. Jadi saya sebetulnya pernah membuat video cara untuk menghancurkan bladder stone pada sulcata. Jadi ketika saya waktu itu sulcata saya posisinya ukurannya kurang lebih 8 cm itu saya mengetahuinya pada saat si sulcata ini udah mulai menurun nafsu makannya, plus BAB-nya nggak bisa keluar, jadi kayak orang ngeden gitu loh. Nah, seperti itu akhirnya saya intip di duburnya, ternyata ada bladder stone itu gede banget. Nah, itu kalian bisa cek di video saya ya. Jadi kalian cek aja, di sana ada tutorial bagaimana cara untuk menghancurkan bladder stone tersebut. Nah, di dalam item yang saya tampilkan di sini sebetulnya ada apa sih itemnya. Nah, waktu itu saya pakai ini ramuan RSJ ini ya, sorry gambarnya agak ngebur. Nah, saya pakai RSJ ini berupa cairan sih. Jadi untuk detailnya teman-teman bisa ngecek di YouTube saya ya. Nah, waktu itu saya pakai ini bisa dibeli di apotek sih. Jadi kalau di apotek tinggal ditunjukkan aja atau bisa di capture video saya ini, ditunjukkan di apotek, dia pasti tahu mbaknya. Seperti itu. Nah, next selanjutnya saya mempunyai ini jarum suntik. Jarum suntik ini sebetulnya untuk force feed kalau saya sebutnya ya. Force feed ini dimana torto ini benar-benar nggak mau makan, terus lemes dan lain sebagainya, itu bisa di force feed memakai jarum suntik ini. Tapi kalian harus hati-hati ya. Jadi bagi yang masih belum berpengalaman, saya kurang menyarankan. Cuman kalau kalian memang sudah punya nyali, monggo bisa dicoba seperti itu. Nih, lalu biasanya sulcata ini kan tergantung ininya ya, media yang dipakai untuk alas. Nah, kalau saya sih alas selalu pakai yang namanya talang air. Ini namanya talang air. Nggak tahu ya saya di tempat lain apa namanya. Pokoknya ini intinya adalah untuk melapisin ini loh, biasanya dipakai oleh tukang-tukang itu melapisin genteng. Jadi sebelum genteng dipasang, ini kan dipasang dulu. Nah, tujuannya saya pakai karpet ini adalah lebih simpel aja. Jadi apabila ada pupnya atau kotorannya itu bisa dilap pakai tisu, sudah beres. Seperti itu. Nah, selanjutnya ini sendrosinitol. Nah, apa sih sendrosinitol ini? Jadi sendrosinitol ini secara fungsinya adalah untuk mengatasi iritasi pada mata sulcata atau tortoise lainnya. Jadi bagi teman-teman yang masih memakai alas Coco Hus, terus Coco Pit dan lain sebagainya, itu kebanyakan masalah yang sering dijumpai adalah serpihan atau debu dan lain sebagainya itu
mengenai matanya sehingga terjadi iritasi. Nah, caranya adalah tinggal ditetesin sindrositol ini ya, langsung di matanya. Cukup 1 tetes aja, jangan terlalu banyak. Tapi tetap juga hati-hati ya, jangan sampai cairan ini masuk ke dalam hidung atau ke mulutnya sulcata atau tortoise, karena berbahaya ya. Jadi caranya nanti mungkin saya bahas di video selanjutnya atau video lain ya. Lalu berikutnya adalah Rapid. Nah, Rapid ini sendiri itu secara fungsi hampir sama dengan Procare. Nah, secara fungsi itu hampir sama, cuman bedanya adalah kalau Rapid ini isinya adalah cairan, tinggal disemprotkan pada tempat minum si tortoise, atau bisa disemprotkan ketika kalian memberikan makanan berupa sayuran maupun pelet, itu menggunakan Rapid seperti itu ya. Hampir sama sih untuk secara fungsi, bisa menambah nafsu makan dan lain sebagainya. Oke, kita singkirkan dulu. Nah, yang selanjutnya adalah termostat ya, saya nyebutnya, nggak tahu lah apa istilahnya, kalau saya nyebutnya ini termostat. Nah, fungsinya adalah untuk mengukur suhu ruangan. Nah, idealnya untuk suhu ruangan tortoise terutama sulcata itu antara 29 sampai 31. Nah, kalau sampai 44 ini gimana? Nah, kalau sampai sudah menunjukkan 44 derajat artinya suhu di dalam tortap kalian itu sudah panas. Jadi kalian bisa matikan aja lampunya ya. Di sini karena memang tujuan saya pakai tortap ini untuk ini aja sih, media penjelasan seperti itu. Nah, lalu yang selanjutnya adalah tulang sotong ya. Ini kebetulan gede banget tulang sotongnya. Nah, belinya di mana sih tulang sotong? Nah, tulang sotong ini gampang banget kok carinya. Jadi kalian bisa beli di tempat jual beli burung itu loh. Nah, itu ada di sana. Nah, cara pakainya nanti akan saya bahas di mungkin video lainnya ya. Jadi secara fungsi sih tulang sotong ini untuk mencegah yang namanya MBD. Nah, MBD ini apa sih? Kalau menurut saya MBD itu secara bahasa gampangnya adalah penyakit yang dialami oleh tortoise itu kekurangan kalsium. Nah, makanya kan serba salah juga kalau kita memberi terlalu banyak kalsium, juga menyebabkan menyebabkan bladder stone. Tapi kalau kita kekurangan kalsium itu akan menyebabkan MBD. Nah, akibat yang ditimbulkan oleh MBD sendiri itu adalah tempurung atau karapas bawah sulcata itu biasanya sangat lembek banget dan dia nggak aktif seperti itu. Biasanya sulcatanya nggak aktif. Nah, untuk item berikutnya adalah ada water dish. Nah, di sini water dish saya memakai yang ukuran large. Jadi tergantung ya, sesuai selera aja. Karena water dish sendiri kalau saya sih kondisional ya. Jadi tergantung jenis turtle apa yang akan kita pelihara. Kalau sulcata saya jarang banget memakai water dish karena memang sulcata di sini kan jarang minum. Kecuali turtle forest kayak semacam jenis cherryhead, lalu forsteni, lalu aldabra dan lain sebagainya, itu butuh minum tiap hari. Sedangkan sulcata itu sangat jarang banget. Kecuali kalian tiap pagi melakukan penjemuran jemur rendam pada sulcata kalian nggak perlu ini sih tambahkan water dish. Karena biasanya ketika kalian jemur sulcata dia langsung minum di sana. Seperti itu. Jadi BAB plus minum. Biasanya seperti itu sih. Nah,
kurang lebih untuk alat-alat yang perlu kalian siapkan untuk proses pemeliharaan tortoise itu seperti ini ya guys. Jadi pastikan sebelum kalian membeli torto, kalian harus siap tortep terlebih dahulu ya. Nah dari saya itu aja sarannya. Jadi nggak perlu takut sebetulnya untuk memelihara tortoise. Itu gampang sih kalau menurut saya, asal kalian mempunyai passion dari awal. Nah sebelum kalian memutuskan untuk membeli torto, dan apabila semua perlengkapan ini sudah kalian penuhin, langkah selanjutnya yaitu tadi pada poin yang kedua, pastikan bahwa kalian itu mempunyai passion dulu. Jadi jangan asal beli lalu 1 atau 2 minggu kemudian sudah bosen lalu kalian terlantarkan, kan kasihan tortoise-nya seperti itu. Jadi siapkan mental dulu bagi kalian yang pengen pelihara. Jadi pada dasarnya nggak sesusah orang-orang bilang sih kalau menurut saya pelihara torto ini. Kalau saya menyebutnya gampang, asal kita melakukan care sheet dengan baik dan benar. Seperti itu. Jadi apabila kalian baru seminggu tiba-tiba torto kalian sakit, nah itu kalian harus melihat dulu. Awalnya dia misalkan awal beli dia aktif, mau makan terus pokoknya aktif lah, jalan-jalan ke sana kemari. Lalu tiba-tiba seminggu kemudian dia diem aja, gak mau makan, gak mau minum, dan mojok terus di pinggir misalkan. Nah itu kalian harus perhatikan dulu, dia itu mengalami penurunan performa itu karena apa, seperti itu. Nah nanti dari sana kalian bisa analisa, jadi penyebabnya itu apa. Misalkan kalian lihat di hidungnya, misalkan hidungnya mampet, oh artinya dia lagi pilek. Nah apabila torto kalian pilek itu cukup mudah sih. Jadi pastikan suhu ruangan dalam tortep kalian itu benar-benar stabil. Jadi kurang lebih 30-31 derajat Celcius. Pastikan seperti itu. Dan jangan sampai di bawah itu, karena nanti apabila pileknya ini nggak sembuh-sembuh, lalu akan lebih parah dari pilek, yaitu yang biasa disebut pneumonia, itu akan lebih berbahaya lagi kalau sudah seperti itu. Jadi kalau menurut saya lebih baik mencegah daripada mengobati, karena yang namanya pelihara hewan itu kan kita juga nggak tahu kan, dia juga nggak, karena dia juga nggak bisa ngomong, jadi kita nggak tahu dia sakitnya apa. Nah maka dari itu kita sebagai kipernya juga harus proaktif, harus sering-sering kita cek kondisi torto yang kita pelihara, seperti itu. Jadi untuk macam-macam penyakitnya juga banyak ya, tergantung dari bagaimana cara kita melakukan perawatan, seperti itu. Nah demikian dulu sharing info dari saya. Mohon bantuan dan supportnya dari teman-teman apabila merasa informasi yang saya sampaikan ada yang kurang berkenan, mohon dimaafkan, karena memang di sini saya tujuannya hanyalah untuk sharing aja dan memberikan motivasi untuk teman-teman yang pengen pelihara tortoise, seperti itu. Apalagi sekarang masih dalam masa pandemi ya, tentunya banyak yang sedang WFH, terus sekolah di rumah, sekolah online dan lain sebagainya. Nah momen ini mungkin untuk mengisi waktu kalian supaya nggak jenuh di rumah, yaitu memelihara tortoise. Jadi manfaatnya juga bagi kita juga banyak. Kalau bagi yang sudah bisa mencari nafkah sendiri, mungkin memelihara tortoise ini untuk sebagai ini ya, investasi kalau saya menyebutnya. Karena semakin gede tortoise yang kalian pelihara itu, maka ketika kalian menjualnya tentunya harganya juga akan semakin mahal, bukan semakin menurun.
Seperti itu. Jadi beda dengan kalian membeli gadget, terus alat IT dan lain sebagainya. Seperti itu. Nah, mungkin sampai di sini dulu penjelasan saya atau sharing info. Apabila kalian suka, mohon bantuannya untuk di subscribe dan di like. Dan apabila kalian ingin berbagi cerita mengenai informasi saya, silakan di share ke teman-teman kalian, siapa tahu bermanfaat untuk penghobi yang lainnya. Dan apabila kalian ada masukan untuk saya, silakan dimasukkan ke dalam komen. Tentunya saran dan masukan dari kalian akan sangat membantu dalam proses channel saya ini. Oke, terima kasih semuanya. Selamat malam. Terima kasih sudah menonton channel saya.